berangkat dari titik awal yang berbeda. Kami menjadi hebat bersama. Di sini, kami tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga menyerap ilmu kehidupan. Di tempat ini, mimpiku dan mimpimu menjadi satu. Universitas pertama di Kabupaten Grobogan, Universitas Anur, terbentuk pada tahun 2019. Cukup panjang perjalanan untuk menjadi universitas di Kabupaten Grobogan. Berawal dari Akademi Keperawatan Anur pada tahun 1996, lalu berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Anur pada tahun 2006. Saat ini, Universitas Anur memiliki 2 fakultas, yaitu Fakultas Sains dan Kesehatan yang terdiri dari beberapa program studi, di antaranya program studi D3 dan S1 Keperawatan, Pendidikan Profesi Nurse, D3 dan S1 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, S1 Farmasi, S1 Ilmu Komputer, Fakultas Pendidikan Bisnis dan Terapan yang terdiri dari program studi S1 Manajemen, S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rahmawati, Eskepnes Mkes. Saya adalah dosen pada Prodi Keperawatan Program Diploma 3 Fakultas Sains dan Kesehatan Universitas Anur Purwodadi. Saya menjadi koordinator dan tim pengampu pada mata kuliah keperawatan jiwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan jiwa, di mana mata kuliah ini memiliki 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Fokus mata kuliah ini adalah menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, tren dan isu keperawatan jiwa, konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, gangguan konsep psikofarmaka, askep pasien dengan masalah psikososial dan gangguan jiwa. Rancangan pembelajaran yang dikembangkan dengan berbagai strategi sehingga memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar keperawatan jiwa, mampu mengenal model konsep keperawatan jiwa, mampu memahami terapi modalitas, mampu memahami terapi aktivitas kelompok, mampu memahami konsep psikofarmaka, dan mampu memahami tentang konsep dari asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial serta gangguan jiwa. Adapun sub CPMK materi yang akan saya sampaikan adalah tentang asuhan keperawatan pada gangguan harga diri rendah. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu adalah ceramah, diskusi, tugas terstruktur, studi kasus, serta role play. Evaluasi dalam mata kuliah yaitu yang pertama, evaluasi tengah semester dengan bobot 30%, evaluasi akhir semester 50%, dan tugas terstruktur 20%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah keperawatan jiwa.
Berikut saya akan sampaikan cuplikan proses pengajaran di kelas dengan topik pembahasan asuhan keperawatan jiwa beserta praktikumnya. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mahasiswa semester 6 pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang asuhan keperawatan pada klien dengan harga diri rendah, di mana diharapkan pada perkuliahan ini, yaitu di keperawatan jiwa dengan fokus di HDR, mahasiswa mampu memahami tentang konsep tentang HDR itu sendiri, dari definisi, tanda gejala, ya. Kemudian juga mampu mengetahui bagaimana asuhan keperawatan dari pengkajian sampai pelaksanaan tindakan keperawatan dan evaluasi. Ya, nah sebelumnya Bu Rahma ingin tahu apakah ada yang sudah tahu tentang apa itu harga diri rendah? Ada yang tahu? Belum? Belum tahu. Oke, kita bahas satu persatu terkait dengan harga diri rendah ya. Yaitu harga diri rendah ini merupakan penilaian terhadap diri sendiri atau pada individu, yaitu tentang nilai diri sendiri yang mencakup perasaan dihargai, diterima, dihormati, baik dari diri sendiri maupun oleh orang lain. Ada beberapa sumber yang menyebutkan, ya, diantaranya dari Jordan, bahwa harga diri ini mencerminkan suatu gambaran yang memiliki atau dimiliki oleh seseorang terhadap dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Di antaranya adalah tentang kemampuan diri dari individu. Yang kedua adalah tentang kepercayaan diri, ya. Kemudian berikutnya adalah apakah ada rasa aman yang dirasakan oleh individu tersebut. Nah, harga diri yang rendah dapat berdampak negatif, ya. Karena apa? Bisa menyebabkan seseorang itu tidak bahagia, kemudian sulit untuk menyesuaikan diri, kesulitan dalam kesuksesan, prestasi akademik menurun, serta kepuasan hidup juga tidak terpenuhi, menurut Dudut dan kawan-kawan di tahun 2017. Nah, berikutnya harga diri rendah dapat diketahui setelah seseorang ini teridentifikasi berdasarkan ciri-ciri, ya, yang muncul di mana diawali oleh pengalaman seseorang yang menimbulkan perasaan bersalah, merasa gagal, ya. Kemudian menghukum diri sendiri dan mengakibatkan terjadinya gangguan hubungan interpersonal sehingga individu itu kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain, ya. Nah, kemudian dia mulai mengkritik dirinya sendiri bahwa dirinya itu tidak mampu, dirinya itu tidak memiliki kemampuan, tidak percaya diri, ya. Nah, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain, ya. Nah, macam-macam dari HDR ada dua, ya, yaitu ada situasional dan ada harga diri rendah kronis. Nah, ini bisa dialami oleh pasien atau individu yang mulai muncul tanda gejala ketidakpercayaan, ya. Harga diri rendah situasional diartikan bahwa harga diri rendah tersebut terjadi karena adanya trauma yang terjadi secara tiba-tiba, jadi mendadak dialami oleh individu tersebut. Ya, situasional karena situasi. Nah, terutama adalah kondisi-kondisi trauma yang membuat pasien itu atau individu tersebut tidak nyaman, ya. Misalnya karena adanya kecelakaan sehingga diri kita atau di bagian tubuh individu tersebut ada luka, membuat seseorang menjadi tidak percaya diri. Kemudian harus melakukan operasi, ya, merasa bahwa tubuhnya sudah tidak sempurna, ya, diceraikan oleh pasangan atau berpisah dalam kata lain, ya. Maka merasa bahwa dirinya ini adalah seseorang yang tidak bisa mempertahankan hubungan, gitu ya. Kemudian putus sekolah, kehilangan pekerjaan, dan adanya trauma di masa lalu. Ini yang bisa terjadi pada masalah-masalah harga diri rendah dengan situasional, ya. Kemudian untuk harga diri rendah kronis ini adalah karena persepsi yang negatif pada diri sendiri, di mana hal ini berlangsung lama. Ya, kalau situasional berarti mendadak, tiba-tiba. Kalau kronis ini dirasakan terus-menerus
oleh individu tersebut. Misalnya adalah cara berpikir yang negatif dimiliki baik sebelum ataupun selama dirawat, bahkan sampai setelah mendapatkan perawatan. Jadi merasa bahwa dirinya kok saya begini, saya nggak lengkap, saya ada cacat, saya sakit sendiri, orang lain nggak ada yang cacat ya, atau yang sakit. Nah, kejadian sakit dan dirawat dapat meningkatkan persepsi negatif terhadap dirinya. Karena apa? Merasa tidak sehat gitu ya. Tadi misalkan ada kejadian-kejadian saat pasien ini sebelumnya adalah mengalami kegagalan, itu juga merupakan salah satu harga diri rendah kronis bila itu dirasakan memanjang oleh pasien. Nah, berikutnya adalah kita tentang apa itu penyebab dari harga diri rendah. Penyebabnya ada faktor predisposisi, ada faktor presipitasi. Predisposisi merupakan faktor pendukung, sedangkan presipitasi adalah faktor pencetus yang mencetuskan pasien mengalami harga diri rendah. Ya, nah predisposisi di sini adalah diantaranya ada faktor biologi, ada apa lagi? Psikologi. Kemudian apa lagi? Oke, ada 3 faktor yang menyebabkan atau sebagai data pendukung. Biologi misalnya adalah adanya karena genetik. Ya, secara genetik memang ini yang mendukung pasien mengalami gangguan jiwa harga diri rendah. Kemudian riwayat dari anggota keluarga yang mungkin memiliki riwayat penyakit gangguan jiwa sehingga dia melihat terus-menerus akhirnya meniru pola kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah psikologi pengalaman masa lalu ya, di mana dia memiliki pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan terutama terjadi dari waktu kecil sampai ke usia saat ini ya. Kemudian faktor sosial budaya adalah pengaruh sosial budaya seperti penilaian negatif ya dari lingkungan-lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar. Nah, berikutnya adalah presipitasi yang mencetuskan. Jadi, saat ini trauma itu dicetuskan oleh apa? Ya, oh tadi misal ada perpisahan. Oh, misal adanya trauma, kecelakaan. Nah, saat ini yang mencetuskan saya mengalami tidak percaya diri ya itu tadi yang saat ini menjadi penyebab utama ya dari harga diri rendah. Kemudian adanya ketegangan dari peran disebabkan karena adanya transisi atau perubahan peran perkembangan, transisi peran situasi, dan adanya kondisi peran sehat dan sakit. Begitu juga kondisi psikologi maupun lingkungan. Ya. Berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita mengkaji pada kasus pasien dengan harga diri rendah. Ya, yaitu pada tahap awal atau yang utama itu adalah kita mengkaji terdiri dari kumpulan data-data yang dialami oleh pasien ya. Kita kumpulkan data-data berdasarkan data subjektif dan objektif, menilai dirinya itu negatif atau tidak, merasa malu, sulit berkonsentrasi ya. Apakah ada keluhan yang dialami oleh pasien? Berikutnya adalah kalau kita melihat atau secara objektif kita lihat bagaimana postur tubuhnya pada saat komunikasi dengan kita ya, apakah sering banyak menunduk, suaranya lirih atau pelan ya, sehingga itu menunjukkan bahwa pasien mengalami harga diri rendah. Dan tidak lupa bahwa pasien ini mengungkapkan ya dari hasil pengkajian bahwa mengalami masalah-masalah pada konsep diri ya, baik itu identitas diri, kemudian gambaran diri, peran diri, harga diri ya, ataupun juga ideal diri. Bila itu sudah disebutkan oleh pasien, maka diagnosis dari harga diri rendah ini bisa tegak ya. Nah, kemudian dari harga diri rendah ini sebagai masalah utama, maka disebabkan oleh coping individu yang tidak efektif dan apabila tidak ditangani, harga diri rendah itu akan menyebabkan individu tersebut mengalami isolasi sosial. Nah, berikut ini adalah diagnosa ya pada kasus pasien harga diri rendah berdasarkan tadi yang ada di dalam pohon masalah, ada harga diri rendah, isolasi sosial, dan begitu juga coping individu yang tidak efektif. Jadi kurang lebih ada 3 diagnosa yang bisa muncul. Nah, berikut ini adalah rencana keperawatan ya dari tujuan umumnya di mana bisa membina hubungan saling percaya sampai kita mampu melatih kegiatan-kegiatan yang bisa diberikan pada pasien sehingga pasien merasa lebih percaya diri.
Kemudian dapat kita evaluasi apakah pasien mampu melakukan kegiatan-kegiatan itu secara mandiri dan dia menjadi lebih percaya diri. Itu yang utama untuk pasien pada kasus harga diri rendah. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan di dalam implementasi ya? Yaitu kita selain dari membina hubungan percaya diri, mengidentifikasi masalahnya pasien penyebab dari harga diri rendah, kemudian mengidentifikasi kemampuan pasien dalam melakukan tindakan atau kegiatan sehari-hari dan memberikan penghargaan atau reward pada kemampuan yang sudah dilakukan oleh pasien, di mana implementasi ini berlanjut terus-menerus dengan berbagai kegiatan yang bisa dilakukan oleh pasien ya, dari kegiatan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga harapannya pasien ceria kembali dan mampu berhubungan dengan orang-orang sekitar. Karena tadi efek dari harga diri rendah adalah pasien tidak mampu berhubungan interpersonal ya. Oke. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan terkait dengan ASKEP dari harga diri rendah? Silahkan. Silahkan, angkat tangannya. Ya, silahkan. Oke, Mbak Firly bertanya terkait dengan bagaimana sih kalau kita menangani harga diri rendah gitu ya. Oke, untuk menangani harga diri rendah tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pasien sehingga dia lebih percaya diri. Ya. Kemudian aktivitas-aktivitas itu adalah sebagai bukan hanya untuk menyibukkan pasien, tetapi adalah untuk meningkatkan rasa percaya dirinya. Ya, sehingga kegiatan yang dilakukan pun itu harus sesuai dengan latar belakang dari pasien itu sendiri. Tidak bisa dipukul rata antar pasien 1, 2 maupun 3 itu sama. Tetapi kita harus melihat latar belakang pendidikannya, latar belakang dari kesehariannya, sehingga bisa tepat pada saat kita menentukan tindakan yang sesuai pada pasien. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan kembali, saya akhiri untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Ya, terima kasih untuk seluruh mahasiswa yang sudah hadir pada kegiatan praktikum ya atau skill lab di keperawatan jiwa. Skill lab ini merupakan lanjutan dari materi yang sudah tersampaikan di kelas, yaitu terkait dengan pengelolaan pada pasien dengan harga diri rendah. Nah, untuk pengelolaan ini berhubungan dengan teknik komunikasi yang akan dilakukan oleh perawat kepada pasien, sehingga pada praktikum ini akan melatih kemampuan dari mahasiswa bagaimana berkomunikasi yang baik dengan pasien, kemudian juga memecahkan masalah pasien. Ya, pada masalah HDR ya, di sini untuk teknik komunikasi terbagi menjadi 3 urutan. Ya, urutannya ada di fase apa? Orientasi, kemudian ada fase kerja, dan ada fase terminasi. Untuk fase orientasi sendiri berurutan ya, yaitu terdiri dari ada salam terapeutik, kemudian menanyakan perasaan dan validasi serta evaluasi, dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan dan kontrak. Ya. Kemudian pada fase kerja untuk kasus HDR di sini kita ada beberapa tahap ya. Jadi, untuk pertemuan pertama kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu masalah apa yang dialami oleh pasien. Ya, kemudian setelah itu apa yang menjadi penyebab ya atau yang dialami oleh pasien sehingga mengalami HDR itu. Ya, kemudian apa yang dilakukan oleh pasien selama mengalami masalah pada atau kasus tersebut. Kemudian kita akan membantu memecahkan masalah pasien dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh pasien, kemudian dilatih caranya seperti apa.
Dan tidak boleh lupa yang namanya memberikan reinforcement dengan memberikan jempol, kemudian memberikan senyuman, sentuhan, ucapan atau kata-kata bagus atau istilahnya adalah reward. Ya, setelah itu dilanjutkan dengan fase terakhir yaitu fase terminasi. Ya, fase terminasi berarti di sini kita mengevaluasi kemampuan dari pasien, ya, serta hasil observasi kita lihat dari subjektif dan objektif, kemudian kita rencanakan tindak lanjut. Masukkan pada jadwal harian, ya, kemudian kontrak untuk pertemuan berikutnya. Bisa dipahami di sini? Oke, terima kasih. Kita lakukan bagaimana cara komunikasi terapeutik yang baik pada pasien. Bisa kita mulai? Oke. Ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Masih ingat dengan saya tidak? Masih. Saya dengan siapa? Ibu Rahma. Oke, betul sekali. Saya dengan Ibu Rahma. Ini benar dengan Mbak Firly? Oke, Mbak Firly senang dipanggil siapa? Firly. Ya, Mbak Firly, kita kan udah kenal ya. Nih, hari ini saya, Bu Rahma, ingin menanyakan kondisinya saat ini. Perasaannya bagaimana? Saya merasa sedih, Sedih. merasa sendiri. Mbak Firly mengatakan bahwa Mbak Firly merasa sedih dan merasa sendiri gitu ya. Kenapa merasakan seperti itu? Saya setiap kerja selalu tidak dianggap. Sama pekerjaan saya sudah saya lakukan. Begitu. Jadi Mbak Firly merasa bahwa pekerjaannya itu tidak dianggap sama orang lain. Baik, Mbak Firly nanti tidak usah sedih ya. Kita akan berdiskusi bagaimana mengatasi apa yang dialami Mbak Firly. Ya, mau di mana? Di sini aja. Di sini aja. Kita berapa lama? Berapa menit? Oke, 10 menit di sini aja ya. Kemudian kita akan berdiskusi terkait dengan apa yang dialami. Ya. Oke, Mbak Firly tadi menyampaikan kalau Mbak Firly sedih terus merasa tidak dianggap oleh orang lain, terutama berhubungan dengan pekerjaannya. Ya kan? Kalau saya boleh tahu ya, itu sebelumnya bagaimana? Sebelumnya Penyebabnya apa? saya ketika bekerja mencapai sesuatu itu dibuat teman-teman saya tidak selalu berhasil, selalu gagal. Jadi selalu dilihat oleh orang lain bahwa Mbak Firly selalu gagal dalam melakukan sesuatu gitu ya. Kemudian kalau saat Mbak Firly mengalami hal tersebut, apa yang dilakukan? Saya sendiri diam. Tidak Berarti melakukan berdiam apa-apa. diri, kemudian bersedih gitu ya. Jadi tidak melakukan apa-apa. Akhirnya Mbak Firly merasa bahwa pekerjaannya itu selalu tidak dihargai. Oke, Mbak Firly. Nah, tadi sudah disebutkan apa yang dialami Mbak Firly ya, kemudian apa yang dilakukan ya. Nah, sekarang kita akan berdiskusi ya, kita akan mencari tahu atau menyelesaikan masalah yang dialami Mbak Firly. Coba, Mbak Firly bisa enggak menyebutkan kegiatan sehari-hari Mbak Firly yang bisa dilakukan setiap harinya? Kita cari ya, apa ya kemampuan Mbak Firly yang positif terutama ya, bisa disebutkan? Mbak Firly biasanya saat di rumah atau saat di ruangan ini, apa yang dilakukan? Pertama, Saat bangun tidur, apa yang dilakukan? merapikan tempat tidur. Oke, saya tulis ya. Merapikan tempat tidur. Mencuci pakaian. Oke, mencuci. Untuk kegiatan kerajinan apa yang bisa? Biasanya merajut. Oke, wah bagus sekali ya. Ternyata Mbak Firly bisa melakukan apa yang disampaikan tadi. Ada beberapa kegiatan ya. Ada lagi kegiatan yang mau dilakukan? Menyapu. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke, Mbak Firly. Ini kalau saya mengidentifikasi Mbak Firly ada 4 kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari. Ya kan? Ini setiap hari dilakukan. Ya kan? Yang dilakukan setiap hari ini selalu dimarahi orang enggak? Sering. Oke, coba
nanti kita akan mencari mana yang ingin dilakukan Mbak Firly. Dari 4 ini mana yang paling disenangi Mbak Firly? Merajut. Merajut, bagus sekali. Oke, dari 4 kegiatan Mbak Firly senang merajut, gitu ya. Kalau seperti itu, kita lakukan ya cara pertama, ya, atau kesenangan dari Mbak Firly yaitu merajut. Mau dilakukan? Oke, kita siapkan alatnya dulu ya. Oke, ini ada alat merajut, ya. Caranya adalah berarti dari merajut ini, Mbak Firly berasal dari benang, kemudian dilanjutkan dengan bagaimana kalau kita membuat kerajinan ikat rambut, gitu ya. Ini bisa dipegang oleh Mbak Firly, ya. Saya juga pegang satu lagi, ya. Oke, kemudian dilakukan untuk merajut, ini dihubungkan, ya. Kemudian digunakan untuk ini. Iya, coba. Katanya senang, coba dilanjutkan. Ya, Wah, bagus sekali Mbak Firly, ternyata bisa ya. Nah, ini adalah kegiatan yang sebenarnya disenangi sama Mbak Firly. Ya, jangan pernah merasa tidak berharga atau tidak bisa. Ternyata Mbak Firly, saya itu nggak terlalu bisa, tapi Mbak Firly bisa. Berarti Mbak Firly harus bisa menghargai diri sendiri. Gitu ya? Oke? Nah, baik. Nih, kita rapikan dulu ya. Oke, Mbak Firly. Oke, nah setelah ini bagaimana perasaan Mbak Firly yang dirasakan? Sedikit lega, bisa mengetahui kemampuan. Oke, Mbak Firly senang, lega bahwa bisa melakukan aktivitas yang dihargai oleh orang lain, dan itu harus diyakini dan harus dihargai Mbak Firly juga. Nah, kalau seperti ini kita lanjutkan dengan menyusun kegiatan yang akan dilakukan berikutnya. Ya, Mbak Firly hari ini sudah melakukan merajut, ya. Merajut. Nah, nanti ada kegiatan yang sudah bisa diidentifikasi tadi, bahwa ada merapikan tempat tidur, mencuci, menyapu. Nanti kita masukkan jadwal kegiatan, kita lakukan di kegiatan berikutnya, ya. Menyapu. Oke. Kemudian mencuci dan merapikan tempat tidur. Oke, kita masukkan jam waktunya ya. Ada yang pagi jam 8, kemudian jam 9, 10, dan 11. Oke, ya Mbak Firly, ini jadwal atau kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan kita sudah selesai. Kita akan ketemu lagi ya. Nanti siang. Iya, jam berapa? Jam 11. Jam 11. Oke, nanti jam 11 kita ketemu lagi. Kita akan melakukan kegiatan yang kedua yang sudah disepakati, yaitu menyapu. Ya, kita menyapu ruangan ini. Kemudian nanti untuk melatih semangat Mbak Firly untuk lebih percaya diri, ya. Oke, mau di ruangan ini saja ya? Iya. Oke, kalau seperti itu saya akhiri untuk kegiatan pada hari ini ya Mbak Firly. Silahkan nanti bisa kembali ke teman-teman kembali. Ya, seperti itu tadi bagaimana teknik komunikasi yang dilakukan ya pada pasien dengan HDR, sehingga pada pasien HDR itu yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita meningkatkan rasa percaya diri pasien, mengembalikan rasa percaya dirinya, sehingga yang namanya reward tadi ya itu tidak boleh dilupakan, terutama menghargai kemampuan yang dilakukan oleh pasien. Gitu ya. Apakah ada yang ditanyakan? Sudah cukup, semuanya bisa dipahami ya. Harapan saya bisa melakukan pengelolaan pada pasien saat ada di lahan ya, sehingga bisa bermanfaat. Ya, saya akhiri untuk pertemuan perkuliahan pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran tentang pengajaran yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.